Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Febriansyah, NIM 190505244035. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai sistem pengereman pada sepeda motor. Pada sepeda motor terdapat dua jenis sistem pengereman, yaitu sistem pengereman tromol dan sistem pengereman cakram. Dari dua jenis pengereman tersebut terdapat perbedaan seperti bentuknya, letak dari sistem pengereman tersebut, lalu cara kerja, mekanismenya bagaimana. Hal tersebut berbeda. Maka dari itu, langsung saja kita memasuki pembahasan yang lebih detail. Pada sebuah kendaraan harus memiliki aspek keselamatan. Salah satu aspek keselamatan tersebut pada sistem pengereman. Sistem pengereman dalam suatu kendaraan sepeda motor termasuk sistem yang sangat penting karena memiliki fungsi untuk menurunkan laju sepeda motor atau menghentikan laju sepeda motor secara praktis menggunakan pedal atau tuas, dengan cara mengubah energi kinetik atau gerak dari kendaraan tersebut menjadi energi panas. Perubahan energi tersebut diperoleh dari gesekan antara komponen bergerak yang dipasangkan pada roda sepeda motor dengan suatu bahan yang dirancang khusus tahan terhadap gesekan. Gesekan merupakan faktor utama dalam pengereman. Terdapat dua jenis rem pada sepeda motor, yaitu sistem rem tromol dan sistem rem cakram. Dimulai dari sistem rem tromol. Sistem rem tromol adalah mekanisme pengereman dengan memanfaatkan tekanan satu arah untuk menimbulkan gesekan. Dalam hal ini terdapat dua komponen, yaitu drum brake atau rem tromol selaku komponen berputar dan dua buah kampas rem selaku komponen diam. Letak dari rem tromol ini terletak di dalam velg motor. Oleh sebab itu, kalau kita lihat rem belakang motor desainnya cukup simpel, hanya menyisakan tuas brake lever di tengah velg, karena semua komponen rem ada di dalam velg. Untuk mekanisme pengeremannya, rem tromol ini masih menggunakan kawat atau masih manual. Dalam unit rem tromol ini terdapat komponen nok atau kam yang berfungsi mendorong kampas rem ke arah luar saat nok ini diputar. Untuk memutar nok, ada sebuah mekanisme brake lever yang terhubung ke pedal rem. Bentuk dari rem tromol menyerupai seperti loyang, dengan area samping dijadikan sebagai area gesekan. Sementara bentuk kampas rem setengah lingkaran mengikuti permukaan samping tromol rem. Posisi brake shoe ini ada di dalam drum. Dengan kata lain, brake shoe selaku komponen diam akan ditutup drum brake selaku komponen bergerak. Pengereman dapat terjadi apabila kedua kampas rem menekan area samping rem tromol ke arah luar. Ini akan menyebabkan gesekan antara drum brake dengan kampas rem yang menyebabkan RPM roda akan turun, sehingga kendaraan lajunya akan semakin menurun. Kelebihan dari sistem rem tromol yang pertama yaitu terlihat lebih bersih karena rem tromol memiliki konstruksi yang tertutup sehingga bersih dari debu ataupun kotoran. Dengan menyatunya rem tromol ini dengan velg, ini menjadi kelebihan dari rem tromol tersebut. Yang kedua, pengereman lebih lembut karena mengandalkan gesekan antara kampas rem dengan dinding tromol. Yang ketiga, umur dari kampas rem ini cenderung lebih awet. Yang keempat, memiliki daya pengereman yang tinggi dikarenakan memiliki bidang gesek yang lebar. Kekurangan dari sistem rem tromol yang pertama, panas yang dihasilkan dari gesekan tidak tersirkulasi keluar karena konstruksi rem tromol yang tertutup tidak memungkinkan proses pelepasan panas secara maksimal.
Yang kedua, memiliki desain yang rumit. Jadi, ketika melakukan perbaikan akan sedikit memakan waktu yang lama akibat letak pemasangan rem tromol yang terdapat di dalam pelek. Yang ketiga, rem tidak terlalu pakem jika dibandingkan dengan cakram, karena hanya menggunakan sistem gesekan bukan cengkraman. Selanjutnya, rem cakram. Sistem rem cakram adalah mekanisme pengereman yang memanfaatkan daya jepit antara komponen yang berputar dan komponen diam. Jadi, mekanismenya disc brake selaku komponen yang berputar akan dijepit oleh dua buah kampas rem selaku komponen yang diam. Disc brake atau plat disc atau plat piringan yang terbuat dari stainless steel akan berputar bersamaan dengan roda. Pada saat mengerem, piringan ini akan mencekam dengan gaya bantalan piston yang bekerja secara hidrolik. Di sinilah gesekan terjadi, sehingga RPM disc brake akan menurun, dan karena disc brake terpaut ke roda, maka RPM roda pun akan menurun. Seperti yang sudah saya singgung tadi, cara kerja sistem rem cakram ini umumnya menggunakan prinsip hidrolik untuk melakukan mekanisme penjempitan. Jalurnya, ketika kita tekan tuas rem, maka fluida akan tertekan. Dengan begitu, sesuai dengan prinsip hidrolik, tekanan pada fluida akan diteruskan ke segala arah. Tekanan ini akan diarahkan ke dalam kaliper. Kaliper sendiri merupakan komponen yang dapat mengubah tekanan hidrolik menjadi gerakan jepit, sehingga ketika tekanan fluida diarahkan ke dalam kaliper, maka kampas rem akan menjepit plat piringan dan pengereman terjadi. Kelebihan dari sistem rem cakram: yang pertama, letak rem yang terbuka, sehingga panas akan cepat hilang dan proses pendinginan dapat dilakukan pada saat kendaraan melaju. Yang kedua, rem pakem atau cepat menghentikan laju, karena pada rem cakram menggunakan prinsip cengkraman, bukan gesekan. Yang ketiga, stabil dan konstan, karena gaya sentrifugal dari putaran cakram. Yang keempat, pengereman efektif, karena menggunakan teknologi hidrolik, sistem yang mengubah daya kinetik dari pengereman pedal menuju gaya tekan. Yang kelima, perbaikan atau perawatan lebih mudah, karena memiliki konstruksi yang lebih sederhana dan di tempat yang terbuka. Kekurangan dari sistem rem cakram: yang pertama, kampas rem lebih cepat aus atau tipis, dikarenakan dengan daya cengkraman yang kuat pada piringan. Yang kedua, rentang kotor, karena letaknya yang terbuka. Beda halnya dengan tromol yang letaknya tertutup. Yang ketiga, pengereman lebih kasar, karena mengandalkan cengkraman pada piringan. Dalam hal ini, dapat berpotensi terjadi kecelakaan jika pengereman yang mendadak. Kesimpulan dari pembahasan ini, melihat dari berbagai aspek dari sistem pengereman tromol dan sistem pengereman cakram, serta perbandingan antara kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing, dapat diambil sebuah kesimpulan secara umum bahwa perbedaan dari cara kerja kedua jenis rem ini terletak pada arah tekanan kampas rem. Pada rem cakram, arah tekanan kampas rem saling mendorong atau menjepit, sementara pada sistem rem tromol, arahnya saling menekan ke satu arah, yaitu arah luar. Lalu, letak dari rem tromol tertutup, sedangkan letak dari rem cakram terbuka. Baik, cukup sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan dari kata ataupun kalimat atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.